warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun, apa kabar semua? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan lingkungan hidup. Sebelumnya, mungkin dari teman-teman semua sudah mengetahui apa itu Islam. Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama lain. Di dalam Islam terdapat nilai dan norma untuk menjalani kehidupan, baik bagaimana cara kita untuk berkehidupan secara damai maupun kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memiliki hubungan timbal balik, baik itu secara hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan kelompok. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam lingkungan hidup, seperti biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah komponen yang terdapat benda-benda mati yang ada di lingkungan sekitar manusia. Contohnya air, udara, batu bara, dan sebagainya. Adapun sebagian manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Mungkin bisa kita katakan mereka telah melakukan pencemaran lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, bahkan telah terjadinya polusi udara. Bagaimana cara atau sikap kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan? Berikut sikap menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, konservator. Konservator adalah rasa memiliki untuk memelihara antar sesama, baik secara manusia, lingkungan, maupun alam. Contoh kecilnya nih, kita ambil dari gimana cara kita untuk memelihara lingkungan rumah kita agar tetap asri. Ya benar, mungkin bisa kita katakan kita menanam pohon-pohon kecil atau tanaman-tanaman kecil seperti bunga atau rumput-rumput agar suasana di rumah kita tetap sejuk atau asri. Dan yang kedua, inovator. Inovator adalah adanya pengembangan atau adanya pembaruan. Maksudnya di sini adalah jika kita ingin membuat suatu karya-karya yang baru, tetapi kita tetap melestarikan lingkungan kita. Contohnya adalah jika kita telah melakukan penebangan hutan, maka di sini kita harus melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali agar tidak mengakibatkan untuk tanah itu menjadi kering. Yang ketiga, transformatif. Transformatif di sini adalah sebagai pengingat sesama jika telah melakukan baik atau buruknya. Bisa kita katakan, kita bisa memberi sanksi atau hukuman kepada pelaku yang telah melakukan pencemaran lingkungan. Yang keempat, transformator. Transformator di sini adalah sebagai penerus. Jika telah ada suatu kelompok manusia yang telah melestarikan atau menjaga suatu lingkungan tersebut, maka di sini para pemuda atau para penerusnya harus menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu organisator. Organisator adalah sebagai penyelenggara proses lingkungan hidup agar menjadi lebih baik. Contohnya, kalau kita di desa, jika aparat desa bisa membentuk suatu kelompok, yaitu seperti ibu-ibu untuk melakukan atau menanam bunga-bunga di sekitar lingkungan rumah. Adapun cara pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu 4R. Reduce, reuse, replant, dan recycle. Reduce adalah mengurangi pemakaian barang-barang yang tidak digunakan. Contohnya, kita menghindari pemakaian atau mengurangi pemakaian plastik. Reuse adalah memakai kembali barang-barang yang dapat digunakan. Contohnya nih, kalau kita mau ke pasar, akankah lebih baiknya kita membawa keranjang belanjaan agar kita tidak selalu menggunakan plastik. Yang ketiga, replant. Replant adalah menimbun sampah-sampah organik untuk dijadikan pupuk organik. Yang terakhir yaitu recycle.
Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang tidak digunakan, atau bisa kita katakan kita dapat membuat kerajinan-kerajinan dari barang-barang bekas. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia atau khalifahnya Allah yang selalu berpedoman berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang dimana kita diutuskan untuk menjaga bumi ini agar menjadi makmur. Di sini juga kita boleh mengolah alam semesta tersebut asal kita tetap menjaganya dan tidak terlalu berlebihan dalam menggunakannya, sehingga kita tetap menjaga kelestarian yang ada. Itulah tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.